Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, Bapak harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat di dalam kita mengasihi Tuhan dan terlebih kita dalam kehidupan yang kita jalani. Baik anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dalam teduh pagi kita. Mari persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Anak kasih Tuhan, mari kita menyiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan.
Engkaulah yang menuntun hati kami, kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik anak kasih Tuhan, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kasih Tuhan, dalam renungan kita pada pagi hari ini diambil tema yaitu siapa yang kuandalkan? Siapa yang kuandalkan? Anak-anak kasih Tuhan, dalam Mazmur 121 ini merupakan salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mendaki Gunung Sion selama pesta-pesta besar di Bait Suci. Sampai hari ini pun Mazmur ini masih dipakai dalam mengawali sebuah perjalanan. Nah, di sini terlihat jelas pemazmur sangat mengerti bahwa tidak ada yang bisa diandalkannya selain Tuhan. Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mendapatkan sumber pertolongan, namun tidak ada pertolongan di situ. Pada waktu itu, gunung mempunyai peran yang sangat penting sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Selain itu, bagi bangsa Israel, Gunung Sion adalah tempat Tuhan bertahta. Bangsa-bangsa lainnya pada zaman itu juga selalu melihat gunung sebagai tempat Allah mereka bertahta. Anak kasih Tuhan, pemazmur memakai kata gunung-gunung sebagai gambaran bahwa dia sedang mencari alternatif pilihan untuk menemukan sumber pertolongan yang lain. Namun, dia mendapati bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Pemazmur melihat betapa hebatnya Tuhan. Dia dapat diandalkan dalam segala hal. Dia tidak pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga dan memelihara serta menjamin seluruh perjalanan hidup pemazmur. Bukankah Tuhan yang kita sembah begitu luar biasa? Namun apakah kita benar-benar mengandalkannya? Ataukah kita malah mencari pilihan-pilihan lain selain Tuhan? Sayangnya, itulah yang tanpa sadar kita sering lakukan dalam kehidupan kita. Kita lebih mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan orang tua, kita mengandalkan kekayaan, kita mengandalkan teman-teman, sahabat, kerabat, ataupun kekuasaan. Padahal, bukankah lebih baik jika kita mengandalkan Tuhan? Mari kita renungkan kembali, siapakah yang selama ini kita andalkan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan yang luar biasa itu atau tidak? Jika kita masih mengandalkan yang lain, lihatlah pemazmur dan belajarlah dari dia yang selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Dengan begitu, perjalanan hidup kita akan aman dan langkah kita akan menjadi semakin mantap. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita esok hari. Tetapi kita harus percaya pribadi yang kita andalkan itu mampu untuk kita andalkan, yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Anak-anak kasih Tuhan, kehidupan manusia terbatas adanya, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah kehidupan kita, mari
kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita di dalam kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sepanjang hari ini kita memohon pimpinan Tuhan agar kiranya Tuhan Ia menjagai kita, Tuhan yang menyertai kita, dan kita terus hidup di dalam mengasihi Tuhan. Mari Bapak ajak kita semua mengambil waktu untuk berdoa. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Engkaulah yang satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah Tuhan penjaga kami yang tidak pernah terlelap, tertidur. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menyertai kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk anak didik kami yang belajar, yang masa depannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya anak didik kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, masa depan penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera daripada Allah menyertai anak didik kami. Memberkati guru-guru dalam mengajar dengan hikmat kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan daripada Tuhan yang akan membimbing anak didik kami semua kepada jalan kebenaran Tuhan dan meningkatkan prestasi anak didik kami. Memberkati orang tua anak didik kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan yang menolong Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Engkaulah yang akan menyertai, memberkati. Secara khususnya Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan yang membuka jalan dari setiap usaha kami yang telah kami lakukan untuk boleh membawa anak didik ke sekolah kami Tuhan di dalam penantian tahun ajaran baru. Kiranya dengan belas kasihan Tuhan yang boleh akan menuntun anak-anak boleh datang ke sekolah ini melalui orang tua mereka, membawa ke tempat kami Sekolah Kalam Kudus Medan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.